Juru selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids. Monik, tugas sekolah kita kan banyak banget nih. Dikumpulin besok pula. Kamu nginep aja yuk di rumahku, Mon. Kita kerjain bareng. Iya, Sin, boleh. Aku nginep di rumahmu ya malam ini. Monik pun menginap di rumah Sinta. Selesai mengerjakan tugas, mereka berdua pun ngantuk karena sudah larut malam. Yuk, Sin, kita doa dulu sebelum tidur. Mon, aku udah ngantuk banget. Gak tahan. Lihat nih mataku udah lengket banget. Aku tidur dulu ya. Kamu aja yang doa. Lalu, Monik pun berdoa sendirian dan Sinta langsung tertidur. Keesokan harinya, sebelum memulai aktivitas, Monik seperti biasa berdoa pagi. Setelah berdoa, Monik menyapa Sinta yang baru saja bangun. Sinta udah bangun. Selamat pagi, Sinta. Pagi, Mon. Kamu kok bisa sih doa sebelum tidur? Padahal kan kita berdua sama-sama capek ya semalam. Dan pagi ini kamu juga tetap bangun pagi loh buat doa. Gimana sih, Mon? Aku juga pengen bisa kayak kamu. Sinta, kita dengerin yuk cerita tentang sungai keluar dari bait suci. Pada zaman dahulu, ada seorang nabi bernama Yehezkiel. Yehezkiel adalah nabi yang diberi tugas untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan. Pada suatu ketika, Yehezkiel diberi penglihatan ilahi oleh Tuhan. Mereka bertemu di dalam sebuah bait suci. Yehezkiel, kau lihat itu? Iya Tuhan, aku melihat ada air mengalir seperti sungai. Alirannya berasal dari bawah pintu bait suci menuju ke timur. Mari Yehezkiel, kita berjalan menuju aliran sungai itu. Yehezkiel pun berjalan 1000 hasta di tepi sungai itu. 1000 hasta itu kurang lebih 4,5 meter. Kemudian Tuhan berkata, Masuklah ke dalam sungai tersebut. Berapakah kedalamannya? Semata kaki aku Tuhan, aku masih bisa bergerak bebas Tuhan. Bisa keluar sungai dan bisa masuk lagi. Tetaplah di dalam sungai tersebut, dan berjalanlah kembali 1000 hasta. Lalu Yehezkiel menuruti perintah Tuhan untuk kembali berjalan di dalam air. Kemudian Tuhan berkata, Yehezkiel, berapakah kedalamannya? Selutut aku Tuhan, aku mulai susah untuk mengangkat kakiku keluar sungai. Tetaplah di dalam sungai. Berjalanlah lagi 1000 hasta ke depan. Yehezkiel berjalan lagi semakin dalam, menyusuri sungai tersebut sesuai perintah Tuhan. Dan Tuhan berkata, Berapakah sekarang kedalamannya, nak? Sudah sampai sepinggang Tuhan. Tetapi Tuhan, ini semakin meninggi lagi Tuhan. Aku mulai tidak bisa bergerak lagi. Aku tidak bisa berenang dan menyeberangi sungai ini. Kemudian Tuhan membawa kembali Yehezkiel ke tepi sungai dan berkata, Nak, mengertikah engkau tentang arti kedalaman air sungai yang kau lalui tadi? Iya Tuhan, kedalaman air itu seperti hubungan manusia dengan Engkau Tuhan. Ketika hanya semata kaki, manusia masih bisa bergerak bebas. Dia masih sesuka hati menemui Engkau. Contohnya, kalau manusia sedang ingin menemuimu, maka mereka berdoa dan membaca firman. Tapi, kalau mereka tidak ingin, mereka tidak melakukannya. Betul sekali. Lalu, bagaimana dengan arti kedalaman air di mana engkau sudah tidak bisa berenang lagi? Kalau yang itu menggambarkan hubungan manusia yang sudah sangat dekat dengan Engkau. Mereka selalu berusaha menemuimu dengan berdoa setiap saat
dan semakin tenggelam dalam Engkau. Mereka tidak dapat bergerak sesuka hati mereka, karena Engkau sudah berkuasa di dalam hatinya. Keinginan berdoa dan membaca firman sudah sangat besar. Tidak ada kemalasan untuk berdoa, karena dengan berdoa, hati mereka tenang dan damai. Bagus Yehezkiel, sampaikanlah hal tersebut kepada para bangsa ya. Nah, Sinta, gimana setelah dengar cerita tadi? Monik, ternyata kedekatanku sama Tuhan masih semata kaki. Aku masih suka-suka kalau berdoa. Kalau lagi nggak capek ya doa. Kalau lagi capek ya langsung tidur deh kayak kemarin. Iya, nggak apa-apa Sinta. Dulu aku juga gitu kok. Tapi aku coba berdoa terus-menerus setiap hari. Ya, kadang-kadang ada rasa malas sih, tapi aku tetap lakukan seperti Nabi Yehezkiel yang selalu berjalan maju di sungai tadi. Lama-lama setelah kita lakukan setiap hari, gak kerasa loh Sin. Rindu rasanya sama Tuhan kalau aku gak berdoa atau membaca firman. Bener juga ya Mon, kalau kita udah lakukan setiap hari, pasti kita akan melakukannya dengan senang hati. Seperti kamu yang walaupun malam-malam capek tetap berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Betul sekali Sinta. Yuk kita berdoa setiap hari sebelum tidur, pas bangun, sebelum makan, atau kapan saja saat kita rindu dengan Tuhan, agar hati kita selalu tenang dan damai dalam hadirat Tuhan. Sinta mau kan selalu ada dalam hadirat Tuhan? Mau dong Mon. Sahabat Glorians, demikian kisah sungai keluar dari bait suci. Aku mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast. Penyelamat umat manusia. Glory Kids.